Itu kegunaannya itu untuk menghilangkan bau, Pak. Tapi itu belum jadi pupuk, Pak ya? Belum. Itu nanti kalau sudah 2-3 hari, 4-5 hari itu timbul bau, Pak. Bau. Dengan bau itu kita sudah antisipasi dengan kita beri kapur dan M4, Pak. Oh gitu. M4 yang urusan pertanian tuh ada tuh. Ada, Pak ya? M4. Oke. Tanya saja di toko pertanian ada kan M4 tuh. Oh gitu ya. Biasanya kita menggunakan M4 dan kapur pertanian. Oke, Pak Rijani, kalau boleh tahu begitu, berapa modalnya Pak yang untuk bisa membuat sampah organik ini, terutama buat katakanlah lingkungan rumah tangga lah, bukan skala besar. Iya. Itu modalnya pertama kemauan tadi ya, kemauan. Yang kedua modalnya kapur tadi ya. Kapur sama M4. M4 tuh satu botolnya kalau nggak salah dulu kurang lebih 45.000 kalau nggak salah. Satu botol ya. Kemasannya 1 liter atau 2 liter ya, lupa kita. Ya. Jadi ketika masih dalam lingkungan rumah tangga nih Pak Rijani, supaya untuk menghindari bau kita kasih kapur tadi ya. Kapur. Kemudian kita seberapa banyak M16-nya Pak untuk lingkungan rumah tangga di rumah saja? M4 itu sebanyaknya cukup kita kasih tutupnya aja. Sebanyak tutupnya itu aja ya. Tapi sebelumnya gini, kita cacah dulu tadi ya. Oh ya, dihancur dulu ya. Cacah dulu, kita masukkan campur dengan air. Campur air, baru kita masukkan sambil kapur kita masukkan untuk menghilangkan bau tadi. Selesai air baru kita masukkan kapur. Masukkanlah M4 bertepatan dengan air tadi. M4 campur dengan air, Pak. M4 campur dengan air ya. Tapi airnya jangan terlalu banyak. Ya, secukupnya lah. Cukupnya lah, dalam ember kan. Dalam ember ya. Oke, baik. Pak Rijani, nanti kita akan lanjutkan lagi nih bagaimana cara membuat pupuk ini ya Pak Rijani ya, teman-teman pendengar dan penonton. Silahkan saya ingatkan lagi buat Anda yang pengen bergabung, silahkan lewat telepon di 0813 4878 2112 atau lewat Facebook mumpung ada Pak Rijani ini dari BPP Tanta ini yang tentu saja kita akan memanfaatkan untuk bertanya bagaimana caranya membuat pupuk kompos. Jangan kemana-mana, inilah LPPL Tabalong. Baik, masih di program Mitra Tani, hadir di studio tamu kami dari BPP Penyuluh Pertanian Tanta, Bapak Muhammad Rijani. Pak Jani, kita lanjutkan bincang-bincang kita Pak Rijani. Tadi sudah dijelaskan bahwa prosesnya cukup gampang, Pak ya, cukup gampang. Artinya memakan setelah kita lakukan proses tadi berapa lama Pak? Pupuk itu bisa sudah jadi dan kira-kira seberapa efektifnya Pak pupuk kompos ini bagi tanaman gitu? Selain dengan kalau kita bandingkan dengan pupuk-pupuk yang sudah ada dijual di pasaran itu kan Pak, mungkin ini lebih efektif atau ini lebih bagus atau bagaimana Pak menurut Anda Pak? Kalau didiamkan setelah diproses tadi, paling tidak kita mendiamkan 15 hari lah. 10 sampai 15 hari lah kita setelah proses tadi Pak ya? Setelah proses campuran kapur dan M4 sudah jadi, kita diamkan 15 hari. Kalau dulu kita bikin kan ada rak Pak. Jadi semua kita bahan yang sudah kita cacah tadi masukkan di dalam rak Pak. Rak bambu ya. Ada 3 tingkatan rak bambu itu. Rak 1, 2, 3. Seperti 3 itu. Jadi itu untuk mempercepat pengeringan setelah kita. Karena kan basah awalnya kita mencacah tadi kan, karena ada air tadi. Ada air, ada penyampuran M4 kan, itu basah. Lalu kita masukkan ke, dulu kami kan seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu kalau kita mau sih sebenarnya 15 hari sudah kita bisa aplikasikan ke tanaman. Aplikasikan tanaman sayuran dari tanaman. Sayuran bisa ya? Malah bagus. Bunga-bunga sih? Malah bagus. Daripada kita organik kan. Pertama biaya untuk menekan biaya dari organik ini lebih hemat, lebih irit, biaya lebih irit dan kita bisa lebih kreatif ya. Oke. Pak Rijani, kalau kita bandingkan kualitasnya Pak antara pupuk yang kimia dengan pupuk yang organik ini mana yang lebih bagus Pak? Kalau organik kan dari alam ya, dari alam, dari sisa makanan. Itu pun bisa kita bikin untuk tanah
Kan tujuannya untuk organik ini untuk menyuburkan tanah, Pak. Oh gitu. Untuk menyuburkan tanah supaya subur kembali. Untuk mencari agar tanah yang kita aplikasikan tadi cepat kembali seperti semula. Kalau tanah kimia, kalau memang menggunakan kimia itu kan tanahnya kebal, Pak. Ini kan kita ini sudah kebanyakan pupuk ya. Jadi tanah itu sudah kebal, Pak. Ada penyakit disemprot, sehingga tanah pun bisa kebal dengan. Tidak cukup hanya 1 bahkan 2-3 kali baru bisa mati. Nah, oleh akibat itu dengan kimia kebanyakan keseringan kita nyemprot dan sebagainya. Justru tercemar, Pak ya? Tercemar, jadi tanahnya dikebal kan. Ada penyakit diberi ini malah dia kebal, penyakitnya masih ada. Jadi kalau menurut kami alternatifnya adalah organik yang lebih efektif untuk mengembalikan kesuburan tanah. Oke, jadi artinya ketika tanah tersebut sering-sering kita beri pupuk kimia, justru akan tidak menjadi subur lagi begitu, Pak? Karena sudah kebal gitu, Pak ya? Kebal. Kan tujuan kimia itu kan untuk menyuburkan, tapi itu dengan cara spontan. Spontan dia. Tapi kalau organik dia lambat. Lambat prosesnya. Lambat tapi tanah kembali subur seperti asal kan gitu. Cuman itu tujuannya organik ini untuk menyuburkan, membalik tanah yang tidak subur menjadi subur kembali. Kita pun menggunakan itu harus campur juga dengan tanah yang campur tanah. Sudah ada ya. Pak Rijani, ketika sudah kita lakukan pembuatan pupuk kompos ini, Pak ya, selama 15 hari sudah bisa diaplikasikan. Adakah masa kedaluarsanya, Pak? Kalau masa kedaluarsanya itu nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Makin lama makin bagus. Makin lama makin baik digunakan. Pak, kita sudah ada netizen yang bertanya, Pak. Kita sapa saja, ada Pak Andung Sutoyo, Pak, yang bergabung bersama kita hari ini. Terima kasih Pak Andung Sutoyo telah bergabung ya. Dan ini Pak, ada pertanyaan katanya titipan dari tetangga sebelah. Sebelah yang mana Pak ya kita bertanya? Sebelah mana Pak Andung? Oke, seberapa besar pengaruh kompos terhadap kesuburan tanah dibandingkan dengan pupuk kimia dalam jangka panjang? Karena dia kebiasaan pakai pupuk kimia Pak, yang tetangganya tadi maksudnya Pak. Rencananya mau beralih ke pupuk kompos. Bagaimana Pak? Kalau pupuk kimia tadi kan spontan, dia kan cepat gitu. Cepat. Tanah kalau dari segi penyakit sih dia kalau ada penyakit disemprot dengan kimia. Tapi kalau dengan organik kita mengembalikan memang lambat tapi dengan cara kita campur dengan tanah yang sudah ada itu kita samping berikan pupuk organik. Lama-kelamaan kan tanah organiknya lebih menyatu dengan tanah yang ada, dengan tanah yang sudah organik, daripada enggak diberikan kimia kan malah berlawanan akhirnya. Oh gitu ya. Tapi kalau menurut kami lebih baik organik awalnya. Iya. Organik dulu. Karena alami Pak ya. Alami. Untuk menyuburkan tanah. Iya. Untuk mengembalikan kesuburan tanah. Oke. Dan terakhir Pak, barangkali ingin ada yang disampaikan Pak kepada apakah itu ibu-ibu rumah tangga yang notabene mereka bergaul dalam tanda petik dengan sampah ini Pak, sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah di dapur. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan ibu-ibu rumah tangga yang mengolah sampah menjadi organik barangkali Pak? Karena tadi Anda katakan bahwa sampah anorganik bisa digunakan untuk yang lain, sementara yang organik bisa lain. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi gini, kami ingin menyampaikan saja bahwa sampah organik kan, perkara sampah ini kan banyak orang yang anti dengan sampah kan. Karena pertama bau ya kan, kotor. Nah, kalau kita menyarankan kita gunakan sampah organik saja, terutama untuk tanaman-tanaman yang tanaman pekarangan, polybag ya kan. Bunga kah itu? Bunga, sayuran banyak yang bisa kita tanam di situ lah, dari sayuran kan, lombok dalam polybag. Kemudian seledri bisa kita tanam di polybag. Daripada kita menggunakan kimia, bayar lagi, beli lagi kan. Nah, lebih baik kita memanfaatkan yang ada di rumah. Untuk ibu-ibu kalau mau menggunakan tentunya peralatan harus lengkap. Kita pakai sarung tangan kan. Pakai sarung tangan agar kotoran yang kita pegang tadi ya bisa kita hindari lah kan. Kalau ada pun
Itu pun dari sampah, bukan dari makanan-makanan yang bersifat racun kan. Oke, baik. Itu tadi teman-teman LPPL bincang-bincang kita dengan Pak Muhammad Rijani dari BPP Tanta. Beliau adalah penyuluh pertanian dan beliau menyarankan sebaiknya ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan sampah yang ada di rumah, Pak ya. Baik itu sampah yang organik digunakan untuk pupuk maupun yang anorganik bisa dijual lagi. Terima kasih Pak Rijani telah hadir di studio Radio Suara Tabalong FM. Mudah-mudahan besok-besok kita ngobrol lagi Pak Rijani tentang hal-hal lain. Dan itu tadi teman-teman LPPL bincang-bincang kita. Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.